Selamat pagi, Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita selalu bersyukur atas semua kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, semangat yang dekat Tuhan. Ibadah kita kali ini dengan tema semua karena cinta. Sebuah tema yang merangkum seluruh sejarah keselamatan hidup kita. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Hari ini cinta yang luar biasa itu tidak hanya kita dengar, tetapi akan kita kecap dan rasakan melalui sakramen perjamuan kudus. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari cawan ini, kita sedang merayakan dan memberitakan cinta kasih Tuhan yang menyelamatkan sampai Ia datang kembali. Oleh karena itu, mari kita masuk ke hadiran Allah dengan hati yang remuk dan bersyukur, siap untuk dipulihkan oleh cinta Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Yang penuh sukacita karena cinta Tuhan, kita nyanyi lagi, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam satu iman kita percaya bahwa ibadah pada saat ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dan kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Besertamu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan ayatnya yang ke-136. Mazmur 119 ayat 126 sampai 136. Secara berbalasan. 129. Saya ulang maaf. Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan ayatnya 136. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Teks yang agak menonjol keluar, saya akan membacakannya. Bapak Ibu dan anggota jemaat akan membacakan teks yang tercetak agak keluar. Ajaiblah peringatan-peringatanmu. Itulah sebabnya aku memegangnya. Firman-firmanmu yang tersingkap memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang tak berpengalaman. Kubuka mulutku dalam kerinduan. Begitu kudambahkan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Menurut keadilanmu terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku sesuai dengan janjimu. Dan janganlah kejahatan apapun berkuasa atasku. Bebaskanlah aku dari penindasan manusia. Supaya aku berpegang pada tita-titamu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu. Dan ajarilah aku ketetapan-ketetapanmu. Air mataku berlinang-linang seperti aliran air. Karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Amin. Amin. Sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhanku beroleh membuatku tertegun. Jalan hidup menuriku kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Kita akan membaca 10 firman. Mari kita sama-sama berdiri.
Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu atau pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sadar akan keterbatasan dan dosa kita, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, Bapa Sorgawi. Kami mengaku bahwa kami sering berjalan menurut keinginan kami sendiri, mengabaikan suara Roh Kudus, dan meragukan kasih setiamu saat badai datang. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah kami. Kami mengaku bahwa kami sering gagal mengasihi sesama kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Kami masih menyimpan amarah, kebenaran diri sendiri, dan keengganan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami. Bersama-sama kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami berlumuran dosa. Kota kami musnah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Namun Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa. Dan kini Ia berkata kepada setiap kita, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan dituntun dengan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 133 sampai 134. Teguhkanlah langkahku sesuai dengan janjimu, dan janganlah kejahatan apapun berkuasa atasku. Bebaskanlah aku dari penindasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Kita iringi dengan pujian, ku heran Allah mau memberi. Dan Kristus sudi menebus
Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur yang tidak terhingga atas cinta-Mu yang begitu besar. Sebagai ungkapan syukur dan cinta kami yang tulus, saat ini kami membawa persembahan kami ke mezbah-Mu yang kudus. Kami tahu ya Tuhan, apa yang kami berikan ini tidak dapat menandingi pengorbanan tubuh dan darah-Mu bagi kami. Namun terimalah persembahan ini dengan rela hati, kuduskanlah dan pakailah untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Berkatilah jemaat-Mu yang telah memberi dengan sukacita, baik dari kekurangan maupun kelimpahan mereka. Ajarlah kami juga untuk tidak hanya mempersembahkan materi, tetapi mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Kita belajar firman Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, hati kami siap untuk diisi dan diteguhkan oleh firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong baik hamba-Mu, juga saudara-saudara yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga setiap kami jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, firman-Mu kami dengar, kami hayati, kami hidupi dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 29 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-28 sebagai bahan utama hari ini. Kejadian 29 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi, Kemudian Laban berkata kepada Yakub, "Hanya karena engkau adalah kerabatku, patutkah engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Beritahukanlah kepadaku
apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea bermata lembut, tetapi Rahel elok sosoknya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu selama 7 tahun untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baik dia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Tinggallah padaku." Lalu Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapat Rahel. Namun masa 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu Yakub berkata kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku menghampiri dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam Laban mengambil Lea, anaknya, lalu membawanya kepada Yakub. Yakub pun menghampiri dia. Laban juga memberikan Silpa, hambanya perempuan, kepada Lea, anaknya, sebagai hamba. Pada waktu pagi ternyata perempuan itu Lea. Lalu Yakub berkata kepada Laban, "Apa yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Di tempat kami ini tidak biasanya orang berbuat demikian, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja padaku 7 tahun lagi." Yakub pun berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya, menjadi istrinya. Amin. Firman Tuhan selanjutnya dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 39. Roma 8 ayat 26 sampai pada ayat yang ke-39. Firman Tuhan, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apa yang kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua.
Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Matius pasal 13. Firman Tuhan demikian. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Ayat 44. Kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, ya. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaharaannya. Amin. Kure semangat puang.
waktu kadami waktu kadami kure sumangapwa. Shalom. Selamat pagi. Ada cinta? Adakah yang datang dengan hati yang berbunga-bunga karena cinta? Ya. Semua karena cinta. Sampaikan ke kiri kanannya, aku mengasihimu. Sekalipun mukanya mencengkelkan. Kata Ustadz Latif, ada dua orang yang tidak bisa dinasehati. Pertama, orang yang sudah jatuh cinta. Yang kedua adalah fansnya Messi. Memang cinta ini luar biasa. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang semua karena cinta, semua karena kasih. Dan ini kemudian menjadi dasar kita, menjadi inti dalam kehidupan kekristenan, bahwa kehadiran Yesus itu bicara tentang cinta, bukan bicara tentang agama yang penuh dengan aturan, bahwa aturan penting dalam menata kehidupan kita bersama, tapi aturan pun itu harus dijiwai, harus dimaknai, semuanya dalam cinta kasih. Seorang ayah kemudian dengan luar biasa bekerja keras. Tangannya sudah mulai kaku, punggungnya sudah mulai lemah, tapi dia terus berupaya berjuang yang terbaik. Lalu ditanya, kenapa? Mestinya kan usia indah ini harus dimanfaatkan dengan jalan-jalan, dengan santai, menikmati hidup. Lalu dia katakan, aku tidak akan pernah tenang kalau anak-anakku belum bisa mandiri. Itu karena cintaku pada keluarga. Menarik. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan dari Kejadian pasal 29 ini cerita yang sudah sangat lazim kita dengarkan dari sekolah minggu. Bagaimana mulai dari kisah minggu lalu kalau tidak salah, Yakub dengan Esau kakaknya. Ada pergumulan seorang ibu di sana tentang ibu yang tidak memungkinkan untuk melahirkan, tapi menaruh kasih yang besar, menaruh harapan yang besar, sekiranya mereka mendapatkan keturunan. Dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan mengatakan, dari dalam rahimmu akan keluar dua bangsa yang besar. Dan kisah itu dilanjutkan dengan kisah Yakub yang kemudian, bukan kalau saya tidak menipu ya, tapi memanfaatkan kelemahan kakaknya yang lagi lapar, lalu mencuri hak kesulungannya. Kisah itu berlanjut dengan ada konflik terjadi antara kakak beradik. Maka larilah Yakub atas petunjuk dari ibu, larilah ke pamanmu Laban. Konflik keluarga, konflik saudara bersaudara harus berakhir pada adanya pelarian dan lain sebagainya. Menariknya adalah kisah ini bicara tentang bagaimana Yakub sebagai seorang pelarian hidup di kampung halaman orang tuanya, kakek buyutnya, lalu bekerja pada pamannya Laban. Nah, ini kisah yang luar biasa ketika di sana. Ada cinta yang lahir di sana, ada pengorbanan yang lahir di sana. Ayat 15 sampai 20 mencatat, setelah Yakub tiba di rumah Laban, ia jatuh cinta kepada Rahel. Yakub kemudian menyampaikan keinginannya untuk bekerja 7 tahun dengan mendapatkan Rahel sebagai istri. Menarik Bapak Ibu bahwa pada zaman dahulu, dan sepertinya kalau tidak salah suku Makassar Bugis masih
menghidupi ini ya. Ketika kita mau menikah ada mahar yang harus dibayar. Ya, jadi mahar itu menentukan tentang hebatnya kita laki-laki. Wah, jagonya kita, gantengnya kita laki-laki, berapa maharmu. Nah, jadi kalau melamar orang Bugis, orang Makassar harus siap-siap berapa maharnya. Kalau kita Toraja sebenarnya tidak ya, karena biasa nak kata matua di Bambang pangan. Mana kudu kami mangka. Tapi sekarang bayangkan ya, anak kita, salah satu penyebab anak-anak kita takut ya untuk kemudian menikah karena melihat orang Toraja pernikahannya itu sudah luar biasa, tidak tanggung-tanggung, mungkin mahar ratusan juta dan lain sebagainya. Tapi dulu orang tua hanya sepakat, lalu anaknya dihadirkan, diokoi, diban tuak sang 5 liter selesai. Nah, diban pangan, disorong pangan, nah tarima, nah pak pangan-panganan, wah diterima kita, mangka bola-bola. Sekarang mengerikan memang, biayanya sangat mahal. Ya di kampung kami banyak yang lari ke kota karena mana pondok di Garaga na tapu bayi si pirang pulau. Bayangkan. Jadi sampai pensiun kita masih memikirkan utang perkawinan, pernikahan. Tapi pada zaman itu sekali lagi seorang laki-laki biasanya memberikan mahar kepada keluarga perempuan. Tetapi Yakub tidak memiliki harta. Kenapa? Karena dia seorang pelarian. Dan karena itu dia bekerja pada calon mertuanya. Sekalipun pamannya, tapi toh juga pamannya mengatakan, masakan kamu hanya bekerja padaku sekalipun aku ini keluargamu, ommu. Apa yang kamu minta, apa yang kamu ingini sebagai upah dari bekerja. Dan muncullah cinta itu kepada Rahel. Dia tidak punya mahar, dia tidak punya uang, dia tidak punya harta, tetapi Yakub punya cinta. Dan cinta itu diwujudkan di dalam tenaga, diwujudkan dalam waktu, diwujudkan dalam kesetiaan. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Siapa yang pacaran di sini 7 tahun sebelum menikah? 6. Saya 4 bulan. Capek pacaran, pernah pacaran 5 tahun tapi putus, saya bikin repot saja. Bayangkan 7 tahun. Dan menariknya di ayat 20 kalau tidak salah dikatakan itu dianggap sebagai beberapa hari saja. Ya, saya pernah berkhotbah yang waktu punya teman di orang Rembon, dia katakan gara-gara cintaku padamu aku rela malingka doko Rembon. Hanya cinta kemudian membuat kita mampu berjalan. Semakin lama rasanya semakin mantap. Tapi setelah menikah, bagaimana Bapak Ibu? Terbalik ya. Antar sebentar Pak, panggil aja ojek. Ada, tinggal ditekan saja datang ojek. Padahal hanya dekat ke pasar. Padahal dulu biar pacarnya tidak mau dipaksa-paksa. Ayo saya antar. Berpuluh-puluh kilo. 7 tahun. Di mana Yakub harus memperjuangkan cintanya untuk bekerja pada sang paman. 7 tahun dia kemudian menunggu luar biasa. Itu karena cinta. Bertahun-tahun menunggu. Bertahun-tahun dia harus kerja, memberi yang terbaik. Tentu kalau namanya juga ada niat ya. Selalu yang muncul itu iklan. Jadi anak yang pintar, jadi anak yang rajin, jadi anak yang hebat. Saya percaya 7 tahun itu menjadi kesempatan bagi Yakub untuk membuat iklan-iklan yang baik bagi Laban. Sampai sekali lagi dianggap beberapa hari saja. 7 tahun menahan kerinduan. Dan sekali lagi 7 tahun itu Yakub melaluinya dengan penuh sukacita karena berangkat dari hati yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan cinta. Itu tidak jadi soal. Waktu yang lama, waktu yang panjang, tidak ada apa-apanya. Semua karena cinta, bayangkan. Dan karena itu Bapak Ibu, kalau saya menarik satu hal dari sini, kalau dendam, sebaliknya, kalau dendam dalam hati kita iri, ya bagaimana kita mau berdamai, bagaimana kita sabar, hidup berdampingan, duduk berdampingan dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau cinta yang kemudian kita tumbuhkan terus-menerus, percayalah,
Namo ira kana tipu ki susi Esau, namo ira kadena hak yang luar biasa yang seharusnya jadi milik kita tapi diambil orang lain. Ya cinta itu akan membuat kita, ya mungkin karena dia tidak paham saja. Mungkin karena mereka tidak tahu saja bahwa hidup berkecukupan itu sudah cukup. Kelebihan juga jadi masalah. Cinta akan memberikan kita hikmat untuk kemudian menikmati setiap situasi kondisi kehidupan. Sekalipun itu sekali lagi di mata dunia itu berat, itu lama, itu melelahkan. Tapi cinta akan mengubah segala sesuatunya. Mengapa 7 tahun terasa singkat bagi Yakub? Karena cinta memberikan kekuatan untuk bertahan. Ini pesan bagi kita Bapak Ibu, anak-anakku, anak-anak sekolah minggu. Tumbuhlah dalam kasih yang diajarkan oleh orang tua, diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu tentang kasih Kristus. Kasih yang benar selalu memiliki unsur pengorbanan. Kita tidak akan pernah hitung-hitungan kalau benar-benar itu kita lakukan dari hati yang dipenuhi cinta, yang kemudian mendorong kita untuk terus berbuat yang terbaik tanpa harus kemudian berpikir apa yang akan kudapatkan. Ya sekalipun dalam kisah ini Yakub ya, na Rahel bang moto tulan otakna. Tapi itu satu dorongan. Tapi selebihnya itu dia tidak pernah hitung-hitungan dengan Laban. Bahkan dalam perjalanan selanjutnya sebelum Yakub menjadi seorang yang kaya kan, dia tidak pernah berpikir jauh ke depan tentang kekayaan itu. Bahkan ketika sudah berkeluarga, Laban katakan, ya bang mau bongko-bongkona ala teh hewan yang belang-belang. Kalau di Toraja miliaran, tapi di Timur Tengah rupanya itu yang rusak, yang apa namanya, yang bermasalah sebenarnya kulitnya itu yang belang-belang. Iya, teh siana karesan. Iya. Tapi menariknya justru kan dalam ketulusan itu kalau kita lebih jauh, justru Yakub dengan ketulusan dia melakukan yang terbaik, malah diberikan Tuhan pikiran yang luar biasa. Pada waktu-waktu tertentu dia kasih minum itu hewan ternak, dia kasih daun tertentu, lalu kebanyakan yang lahir itu belang-belang. Wah, akhirnya dia jadi orang kaya. Ya. Karena cinta yang hanya mencari keuntungan akan mudah menyerah. Tetapi cinta yang sejati berkata, aku bertahan bukan karena semuanya mudah, tetapi karena sesuatu yang berharga sedang aku perjuangkan. Inilah yang dialami oleh Yakub. Dan demikian juga tentu dengan kasih Kristus kepada kita. Yohanes 15 itu ayat 13 luar biasa mengatakan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau Yakub itu hanya sepenggal cerita tentang kesetiaan manusia yang terbatas, hanya 7 tahun. Tapi kisah yang lebih besar dari itu adalah kisah Kristus sendiri yang kemudian hari ini kita akan peringati, rayakan dan alami. Bagaimana pengorbanan Allah yang besar. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus lakukan itu. Dia tidak hanya berkhotbah di bukit tentang kasih. Dia tidak hanya mengajar tentang kasih. Tapi dia buktikan dalam tindakan, dia menyerahkan hidupnya supaya kita tidak lagi hidup sebagai hamba dosa. Tetapi dia mengangkat kita menjadi sahabat. Luar biasa. Setiap orang yang diperbudak disebut sebagai hamba. Kalau kita hidup dalam dosa disebut hamba dosa. Dan Yesus menebus kita, seharusnya kita menjadi hambanya. Tapi justru Yesus memakai kalimat yang berbeda. Kamu adalah sahabatku. Penebusan Yesus menempatkan kita sebagai sahabat. Dan sebagai sahabat Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Itulah alasan kemudian kita menyebut Allah Yahweh yang tidak terbatas itu sebagai Bapa. Orang Israel sangat takut menyebutnya. Yahweh saja itu sangat takut. Makanya kan di Keluaran pasal 20 itu jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Yang terjemahan 2 dikatakan jangan menyalahgunakan namaku dengan sembarangan. Mengapa? Karena bagi orang Israel menyebut Yahweh itu harus dengan tetesan darah. Ditunuampi
tedong ke kita toraya namanya disebut tu Yahweh. Karena itu dalam penyembahan sehari-hari orang Israel menyebut Allah yang Maha Kuasa itu dengan nama Adonai. Kita hari ini biar tersandung batu darah Yesus. Dengan gampangnya kita menyebut Bapa di sorga. Tiramban ke sini, Bapa di sorga. Tapi luar biasa, apa yang mau dikatakan? Itu tentang kedekatan. Allah yang kemudian tidak jauh, tetapi Allah yang membersamai kita, Allah yang dekat, kita menyebutnya sebagai Bapa. Kenapa? Karena ada cinta yang berkorban di sana. Ada Kristus yang memberikan hidupnya bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya. Saya selalu katakan, ini terlalu besar dan tidak bisa dihargai dengan apapun. Karena itu sekalipun anugerah selalu kita jelaskan adalah pemberian yang yang gratis. Tapi saya selalu mengingatkan, jangan kita merendahkan anugerah bahwa gratis siate apa te. Gratis bagi penerimanya, tapi sangat mahal bagi pemberinya. Yohanes 3 ayat 16 kan dengan jelas di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sekali lagi ada yang bersedia di sini, serahkan anaknya yang tunggal, yang punya anak satu-satunya. Bawa bang miduka jadi pendeta nah biasa berpikir ki di kada-kada bang tuh pandita nah cerita bang tuh dan lain sebagainya. Ya moratona ya cerita Pak Panggalo dulu katanya ya nanti kalau sudah tidak lulus di kampus-kampus terbaik baru dikatakan babang milaku STT. Bayangkan. Tapi apa yang saya mau katakan? Satu-satunya kalau kita mau melihatnya sebagai anak tunggal. Karena kasihnya yang besar akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Mungkin hanya Hana seorang ibu yang kemudian datang, Tuhan kalau engkau memberikan aku anak, aku akan persembahkan. Dan karena itu baru 2 tahun sudah dibawa ke Imam Eli untuk dipimpin, dituntun menjadi seorang iman. Dialah Samuel. Jadi Samuel yang gunakan nama Samuel, setialah melayani. Itu doa Ibu Hana ya, luar biasa. Tapi sekali lagi ada pengorbanan yang besar di sana. Ada cinta Tuhan yang tidak terbatas untuk kita. Dia menyelamatkan kita, dia memberikan kita hidupnya. Dan kalau ini kemudian menjadi perenungan yang mendalam bagi kita, tabe-tabe kitulah malem gereja siumpu upang matua. Stalung pulo rimeni Pak Pendeta, Mak Khotbah. Mestinya jangan jadi beban lah. Ya, 2 jam setiap hari Minggu, beberapa jam di tempat-tempat lain. Mestinya itu menjadi sukacita, panggilan hati. Saya merindukan persekutuan untuk menikmati relasi dengan Tuhan. Karena semuanya Tuhan telah berikan bagi kita. Semua Tuhan telah nyatakan bagi kita. Kedua, kembali ke Yakub. Cinta yang tidak teruji tidak akan terbukti. Mungkin agak sulit dipahami ini. Cinta yang tidak teruji tidak akan terbukti. Artinya cinta yang bukti itu melalui ujian. Ayat 21 sampai 27. Setelah 7 tahun berlalu, Yakub meminta Rahel sebagai istrinya. Tetapi Laban menipu Yakub dan memberikan Lea kepadanya. Tentu penipuan ini bukan unsur disengajakan ya. Memanfaatkan kelemahan Yakub yang sudah dirundung cinta. Tentu tidak, tapi ini ternyata berangkat dari budaya. Dan orang Toraja dulu kayaknya seperti ini. Tidak boleh mengawinkan adiknya kalau kakaknya belum menikah. Ini juga hidup dalam budaya Ibrani atau Timur Tengah. Karena itu Laban mengatakan, di tempat kami di sini tidak ada itu adik menikah sebelum kakaknya menikah. Karena itu Laban menjelaskan, ya genapi dululah 7 hari sesuai dengan budaya, kebiasaan, menikah dengan Lea, lalu akan kuberikan Rahel kepadamu. Tetapi kamu harus bekerja lagi 7 tahun. Bayangkan mendapatkan cinta, itu butuh pengorbanan 14 tahun. Tadi ada pacaran 6 tahun, ada bertahun-tahun, bahkan ada juga yang berpuluh-puluh tahun. Yakub melewati
Dan di saat sekali lagi dia mengabaikan, kalau kita secara biasa ya, kalau ditipu bayangkan 7 tahun bekerja, tapi kemudian itu tidak diberikan. Ia sudah bekerja 7 tahun bertahun-tahun, ia menunggu tadi dengan harapan, tapi ternyata diterimanya bukan yang diharapkan. Ini pasti menyakitkan bagi seorang Yakub. Ada kekecewaan di sana, ada penantian, dan karena itu ada pergumulan ketika itu tidak tercapai. Tetapi cinta yang sejati sekali lagi diuji, bukan saat semuanya indah, melainkan ketika ada kesulitan. Saya tidak tahu, saya mau menggugah keluarga kita. Saya tidak mau urus terlalu dalam, tapi saya hanya mau mengingatkan bagaimana perjuangan kita masing-masing ketika kita mendekati pasangan kita. Saya sendiri waktu mau melamar Mama Gian, bayangkan saya pendeta yang selalu berkhotbah menghadapi banyak orang, tapi seharian saya tidak bisa ngomong. Saya sudah sampaikan, Mamanya Gian bilang, ya kalau berani ya datangi mama saya. Saya datang dari pagi, wah gelisah sekali. Umbal kompokan itu apa teh? Bayangkan perjuangan itu untuk melamar misalnya, mendekati orang tuanya, mempersiapkan segala sesuatunya. Masa kemudian ketika anugerah itu datang, dengan begitu kemudian kita acu tak acu, abai tak abai. Bagi keluarga hari ini sekali lagi tidak ada keluarga Kristen yang tidak punya masalah, tapi sekali lagi jangan sampai si betik banget itu apa, hanya kecil masalahnya. Lalu kemudian perjuangan yang bertahun-tahun itu, pengorbanan yang bertahun-tahun itu, lalu kemudian kita lepaskan begitu saja. Tatangga-tangga mendalan itu, hanya cinta yang kemudian mampu menguatkan kita, meneguhkan kita dalam menjalani keluarga dengan baik, sekalipun banyak tantangannya, banyak pergumulannya di sana. Mestinya segigi sekokoh kita ketika kita mau mendapatkan pasangan, berjuang untuk hidup bersama, itu terus kemudian menjadi pondasi dalam menjalani kehidupan selanjutnya ya. Jangan biarkan apa yang Tuhan perjumpakan itu menjadi rusak karena ya ego masing-masing. Apalagi kalau sudah terungkap kata bosan. Pernikahan itu bukan soal, ya kalau di konseling pranikah kan, ya bukan karena fisik, bukan karena keadaan itu sendiri, tapi kita melihatnya sebagai anugerah. Tuhan telah memperjumpakan kita dengan orang yang sepadan, dan itu adalah anugerah, itu adalah berkat. Mestinya harus dijaga dengan baik. Semangat cinta yang ada pada Yakub, sekali lagi dia kecewa tentu bagi calon mertua ya. Dia sakit tentunya. Tapi kemudian dia tidak terjebak pada itu, dia tetap berjuang dengan kegigihan. Okelah, saya akan lanjutkan bekerja 7 tahun lagi. 14 tahun dia berjuang, dan itu ya tidak sulit baginya. Sekali lagi karena cinta. Ada lagunya Yudika itu enak sekali bagi para pejuang persetujuan orang tua. Kamu segalanya tak terpisah oleh waktu, biar mamamu tak suka, papamu juga menolak, tapi aku akan tetap mengatakan aku cinta padamu. Asik. Ya kayak sulit komidako tuh lagi sedikit hubungannya retak. Penyanyian itu lagu Judika. Pasti dia, oh iya le, bagaimana dia perjuangkan saya dulu, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ada cinta yang kokoh di sana, semangat di sana. Itu akan memulihkan, percayalah. Tapi kayak ya bang tu teke tanah kuah moi ka tu mau rak sepata, no ka pikila mengala, nah apalah dadi, tidak ada. Tidak ada yang jadi kalau kemudian ego kita yang kemudian tumbuh dalam keluarga. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, bagian ketiga ayat 28. Cinta yang benar menghasilkan kesetiaan.
Yakub akhirnya mendapatkan Rahel, ia bekerja 7 tahun lagi. Dan kalau kita lanjutkan bacaan di ayat 30 berkata, Yakub menghampiri Rahel juga, ia lebih cinta kepada Rahel daripada Lea. Demikian ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lamanya. Yakub menunjukkan kesetiaan walaupun prosesnya panjang. Ia tidak pernah berhenti. Dalam kehidupan iman kita, Tuhan juga mencari umat yang setia bukan hanya ketika berkat datang, tetapi juga ketika perjalanan terasa berat. Yesus berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang yang setia dalam cintanya kepada Tuhan, Wahyu 22 ayat 10 mengatakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tidak hanya kasih sayang dari orang-orang yang kita kasihi dalam rumah, pasangan, anak-anak atau cucu yang sudah punya cucu, tapi jauh di balik itu orang yang setia dalam kasih, karena kasih Kristus mengasihi anggota keluarganya, sahabat-sahabatnya. Yesus berjanji dan menjamin bahwa aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tidak hanya kehidupan di dalam dunia ini, tapi mahkota kehidupan dalam keabadian. Kisah Yakub hari ini Bapak Ibu mengarahkan kita kepada kasih Allah. Kalau Yakub bekerja hanya 14 tahun karena cintanya kepada Rahel, maka Kristus memberikan seluruh hidupnya karena cintanya kepada manusia. Aku menyerahkan diriku oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan Allah menunjukkan kasihnya itu bukan justru ketika kita baik, tapi justru ketika kita masih berdosa. Dan karena itu pemulihan hanya sekali dilakukan oleh Yesus. Bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia di dalam Kristus itu memberikan kita kemuliaan kembali, kehidupan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sekali lagi hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus, memaknai pengorbanan Tuhan Yesus karena cintanya untuk dunia dan harus dirayakan dan dialami. Yesus mengatakan, setiap kali engkau mengingat akan aku, mengingat pengorbanan tubuhnya, darahnya yang tercurah, dia katakan setiap kali engkau ingat akan aku, lakukanlah. Lakukanlah sebagai peringatan, dan melakukannya sebagai peringatan itu sekali lagi merayakannya dan mengalaminya. Mari kita memaknai pengorbanan Kristus tidak hanya di meja perjamuan, tapi dalam kehidupan keseharian kita. Berkorbanlah karena cinta bagi keluarga, bagi setiap orang. Keluarga besar kita ada di Keramat, terus mengingatkan bahwa rumusan eklesiologi kita tentang gereja di kita pahami sebagai keluarga Allah. Tidak ada orang lain. Meja perjamuan akan bermakna bagi kita. Pulang nanti sekali lagi masih ada muka-muka yang mengecewakan. Katakanlah, nang kecewa liu nanti, tapi karena Kristus aku mengasihimu. Ya, aku mau berdamai dengan engkau. Aku mau mengampunimu. Pengampunan itu akan melegakan kita. Terpujilah nama Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita tunduk sejenak. Kita masing-masing merenungkan tentang kasih-Nya Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita secara pribadi.
Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini Engkau mengajari kami tentang makna arti cinta, bahwa cinta tidak menyediakan pergumulan, tapi cinta membuat kami melewatinya dengan penuh sukacita. Pengorbanan Kristus akan memampukan kami untuk hidup berdampingan dengan setiap orang dan terus menebar kebaikan cinta kasih. Ampuni kami Tuhan, jika dalam banyak hal kami gagal memaknai cinta-Mu dalam relasi di tengah-tengah keluarga, dalam relasi di tengah-tengah pekerjaan, dan di tengah-tengah masyarakat. Dan biarlah firman-Mu saat ini menggugah kami kembali untuk kembali pada identitas yang sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara dan anak-anakku sebagai keluarga Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami memuji-muji-Mu ya Tuhan, Bapa yang kudus. Kami mengucap syukur atas segala kekayaan bumi-Mu yang sungguh amat baik. Kau menciptakan kami seturut dengan gambar dan rupa-Mu, serta mengutus kami merawat bumi sebagai rumah bersama, agar kami dapat hidup bersama sebagai dengan saling mencintai, seperti Engkau mencintai kami dan seluruh ciptaan-Mu. Sekalipun kami berdosa, dalam kasih-Mu yang tidak terbatas, Engkau mengampuni dosa kami, dan Engkau tetap setia pada perjanjian-Mu. Engkau membebaskan dan menuntun umat pilihan-Mu dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Engkau mengutus para nabi dan banyak orang yang setia kepadamu untuk memanggil umat-Mu untuk berjalan bersama ke jalan kebenaran-Mu. Ketika saatnya tiba, Engkau mengaruniakan Yesus Kristus anak-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami harus mengenang dan ingin hidup di dalamnya bersama anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Suara-Mu kudengar sebagai bagian kita untuk mempersiapkan diri menerima perjamuan kudus. Aku
Saudara-saudara, Yesus Kristus sendiri menerima baptisan dan peneguhan dari Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada yang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pada hari Ia akan diserahkan, Yesus Kristus menganugerahkan perjamuan kudus untuk mengenang dan merayakan kematian dan kebangkitannya. Saat itu Yesus Kristus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sesudah makan ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku." Di sini kita mengenang dan merayakan karya penyelamatan dari Allah dalam Kristus Yesus dan mempersembahkan pujian kepada Allah. Ya Yesus Kristus, kematian-Mu kami beritakan, kebangkitan-Mu kami rayakan, kesempurnaan kerajaan-Mu kami nantikan. Ya Tuhan Allah semesta alam, Kau hadir dalam perjamuan kudus ini melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dipersatukan dengan Yesus Kristus dan dengan semua umat-Mu di berbagai tempat. Dengan demikian kesatuan dalam Kristus dapat benar-benar terwujud. Taruhlah firman-Mu dalam hati dan mulut kami, agar kami mampu mencari murid-Mu yang setia membawa pengharapan di tengah keluarga dan masyarakat kami, sehingga Yesus Kristus datang kembali dalam kesempurnaan kerajaan-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekarang kita akan menuju perjamuan. Sekarang aku datang membawa dosa. Di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, minuman yang kudus. Saudara-saudara, kita telah dipersatukan oleh satu baptisan dalam Roh Kudus dan Kristus. Sebagaimana sebagai anak-anak Allah, mari kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus sendiri. Janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, keluarga Allah, roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini, yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Berbagi
Setelah mereka makan roti, Yesus mengambil cawan yang penuh dengan anggur. Dia mengucap syukur atasnya. Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk semua orang untuk keampunan dosa. Setiap kali engkau mengingat akan aku, lakukanlah sebagai peringatan. Ambillah, ucap syukurlah atasnya, dan minumlah.
Yohanes 15 ayat 13 bersabda, berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia baik bagi kita, Dia telah mengorbankan hidupnya supaya kita hidup. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Agunglah kasih Allahku. Yang mencari yang sesat
Karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan Yesus Raja dan Juru Selamat kami, hati kami penuh dengan rasa syukur yang melimpah. Hari ini kami telah mengecap dan melihat betapa baiknya Engkau. Melalui roti yang kami makan dan cawan yang kami minum, kami telah dipersatukan kembali dalam persekutuan yang kudus dengan tubuh dan darah-Mu. Semua ini terjadi bukan karena kelayakan kami, melainkan semuanya karena cinta-Mu yang luar biasa di kayu salib. Terima kasih karena Engkau telah memulihkan hubungan kami dengan Bapa, menghapus segala noda dosa kami, dan memberi kami kesetiaan hidup yang kekal dan kepastian. Urapilah seluruh jemaat-Mu, agar di tengah dunia yang penuh kebencian dan keegoisan, kami dapat menjadi duta-duta kasih-Mu. Demi Kristus yang telah memberikan dirinya bagi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena cinta-Mu, paduan suara dari jemaat, disilakan.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Pertama, kita sebagai keluarga terus menopang di dalam doa, dalam kasih keluarga kita, kakek atau opa Henry Kandari bersama dengan anak-anak cucu-cucu atas kepergian orang tua kekasih kita almarhum Nyonya Lince Sikabe Tandi, dan kemarin telah dimakamkan di pemakaman San Diego Hills. Tuhan kiranya terus menopang dan menguatkan segenap keluarga, orang tua kita yang sakit, yang bersukacita karena diberi umur panjang, pertambahan usia, kita doakan, dan semua aktivitas keseharian jemaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang telah menyatakan cinta yang besar bagi kami dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, memulihkan kami, memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih itulah yang terus memampukan kami untuk hidup menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah di tengah-tengah jemaat Tuhan di keramat di sini. Biarlah kami terus dipulihkan, relasi kami dikuatkan, kami bertumbuh dalam iman, dalam kepekaan satu dengan yang lain. Kami saling membangun, terus memberikan motivasi, dorongan satu dengan yang lain. Itulah bagian kami merespon dan mensyukuri anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Biarlah jemaat-Mu di sini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan jemaat menjadi teladan bagi masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dengan cinta yang Tuhan nyatakan, kami bersama-sama berempati dengan orang tua kami, kakek, opa Henry Kandari, bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Kami mohon Tuhan meneguhkan iman mereka di saat-saat di mana mereka ditinggalkan oleh nenek terkasih. Pemakaman telah dilakukan, tapi kami terus memohon penghuburan kekuatan daripada Tuhan untuk orang tua, saudara-saudara kami, anak-anak, cucu-cucu. Biarlah mereka boleh berjalan dalam iman yang teguh, bahwa Tuhan telah mati dan bangkit untuk kami, kehidupannya kami nikmati, dan setiap orang yang pergi kepadanya di dalam iman, mereka telah kembali bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Berkati mereka Tuhan dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Orang tua kami, saudara-saudara, anak-anak yang dalam kelemahan tubuh, kami terus berdoa. Orang tua kami, Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Eni Yetola, Nyonya Nina Tola, Nyonya Carlina Teta, Nyonya Mariam Beringkanai, Bapak Julius Pangala, Nyonya Maria Tandirakpak, Opa Umat Alama, Bapak Pendeta Emeritus Amos Patadungan, Nyonya Margareta PDK, Ibu Aidar, Bapak Herman Massa, Nenek Rio, Bapak FH Kasiaheng, Ibu Deborah Parana, Anak Jessica Palalung, Nyonya Esther Sande, Bapak Pendeta Emeritus Jakob Kalalembang Parantean, Nyonya Esther Lambe, Opa Julius Pakonglu, Bapak Nestor Stalen Guera, Nyonya Magdalena Soela, Bapak Yakob Bane, Bapak Yunus Liling, Risma, saudari atau anak Risma Sadirun, dan semua keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, dalam kelemahan tubuh baik yang sementara rawat jalan, mendapatkan pendampingan dari keluarga di rumah, maupun yang masih sementara dirawat di rumah sakit. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami percayakan orang tua kami, saudara-saudara kami, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru bagi mereka, Tuhan yang menyatakan kesembuhan bagi seluruh keluarga kami.
Teguhkan iman percaya mereka Tuhan dalam menjalani kehidupan dalam kondisi fisik yang lemah. Biarlah hati mereka tetap bersuka cita menikmati anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan menyatakan yang terbaik bagi mereka. Bersyukur bersama dengan keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami yang menikmati pertambahan usia sepekan ke depan, Bapak Alan Alinan, Tirta Rafael Sali, Nyonya Juliana Rombe, Nyonya Agustina P. Ampulembang, Bapak Yusuf T. Salian, Nyonya Yoel L. Kalatiku Pasang, Nyonya C. Amelia Kala Rante Pasang. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Setahun lagi Tuhan tambahkan umur mereka. Kami percaya Tuhan, oleh karena Tuhan umur mereka diperpanjang dan tahun-tahun hidup mereka ditambahkan. Lengkapi sukacita mereka dan biarlah mereka terus menjalani kehidupan berkenan bagi Tuhan, dan mereka menjalani hidup dengan penuh semangat, terus berkarya memberi yang terbaik dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Berdoa untuk semua anggota jemaat Tuhan dalam juang, dalam segala pergumulan. Roh Kudus kiranya menuntun kami, menghiburkan dan menguatkan kami, memberikan kami kekuatan baru untuk terus berjalan dalam hidup anugerah Tuhan yang bergumul dengan relasi pasangan, anak-anak, pendidikan anak-anak, masalah ekonomi, sosial. Tuhan teguhkan kami dalam menjalani hidup ini. Biarlah Tuhan membersamai kami berjalan bersama, sehingga kami tidak gentar, kami terus kuat melangkah, dan kami melihat tangan Tuhan yang besar menopang kami. Berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan. Tuhan memberkati mereka dalam pertumbuhan baik fisik, terlebih pengenalan yang benar akan Tuhan lewat tuntunan pengajaran dari orang tua, dari keluarga besar. Dalam pendidikan mereka Tuhan memperlengkapi segala yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan. Kami percaya mereka adalah sukacita, kebanggaan kami, harapan kami di tengah-tengah keluarga jemaat. Anak-anak muda kami yang sudah bekerja, Tuhan berikan semangat untuk terus memberi yang terbaik sebagai bagian syukur mereka atas segala yang Tuhan telah nyatakan. Yang sementara berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan semangat bagi anak-anak kami. Atau saat ini ketika anak-anak muda kami mulai merancang bisnis usaha, biarlah mereka boleh melakukannya dengan penuh pengharapan Tuhan yang ikut campur. Berdoa Tuhan bagi anak-anak muda kami yang merindukan pasangan hidup, Tuhan memperjumpakan dengan pasangan hidup yang sepadan. Bagi keluarga-keluarga yang menantikan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga, Tuhan berkati rahim ibu-ibu sehingga mereka boleh mendapatkan anugerah keturunan dari Tuhan. Dan yang sementara mempersiapkan diri untuk melahirkan ibu-ibu, Tuhan memberkati proses persalinan mereka berjalan dengan baik. Dan bersyukur bersama dengan saudara kami Ibu Yolan, Tuhan karuniakan putri di tengah-tengah rumah tangga. Menjadi sukacita luar biasa bagi keluarga, dan kiranya Ibu Yolan bersama dengan Bapak Felim terus menikmati cinta kasih Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di sorga, berdoa untuk orang tua kami lansia, Tuhan berikan semangat menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Berdoa untuk segala bentuk pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan di sini, pengurus OIG, penatua diaken, kepanitiaan yang telah dibentuk, Tuhan memberkati semuanya. Biarlah kami boleh mengangkat setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan sebaik mungkin. Panitia pembangunan akan segera melakukan pembangunan gedung pelayanan di samping. Kami mohon hikmat Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini adalah pekerjaan Tuhan dan Tuhan yang mencukupkan segala yang dibutuhkan. Jauhkan kami Tuhan untuk mengandalkan kemampuan sendiri. Berkati panitia pengurusan tanah di Semper. Tuhan, biarlah Tuhan yang ambil kendali sehingga konflik tanah di Semper boleh
selesai dengan baik, dan jika itu memang memungkinkan untuk dipergunakan di sini, biarlah berjalan dengan baik. Dan kami terus menantikan kebaikan Tuhan dinyatakan. Bapa di sorga, sebagai warga negara yang baik, kami terus berdoa untuk pemimpin kami di tengah-tengah kondisi bangsa hari ini yang dalam kondisi yang kurang baik. Kami terus berdoa, berikan hikmat bagi para pemimpin kami, ajari mereka untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, tidak hanya untuk memikirkan diri sendiri. Berdoa untuk perdamaian dunia, cinta kasih Kristus akan memulihkan, menjauhkan dendam, iri hati, sehingga perdamaian dunia boleh tercipta. Ini doa kami Tuhan. Ini syafaat kami, ini syukur kami. Kami datang bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari bersama-sama kita berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru, Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah
dan hiduplah dalam kasih Kristus yang telah menyerahkan nyawanya. Bawalah kabar salib kepada dunia yang haus akan pengampunan dan damai sejahtera dari Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk untuk mendengarkan penekanan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu sekalian, dimohon kesabarannya. Ada beberapa penekanan warta jemaat Minggu 26 Juli 2026. Yang pertama, majelis mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Dan Bapak Ibu, jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Rizal yang telah melayani pada minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak di dalam pelayanan dan keluarga. Demikian juga bagi Bapak Ibu yang sudah melayani sebagai majelis, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Amplop PSB bulanan bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB-nya, mohon bukti transfer dan uraian peruntukannya disampaikan melalui WA ke bendahara, jemaat gereja atau TU gereja. Untuk amplop PSB bulanan, PWGT, dan pembangunan dimohon untuk menuliskan nominal persembahan di masing-masing amplop. Dapat juga melalui kiris yang sudah di-share di warta jemaat. Yang berikutnya, kita mengucap syukur kepada Saudari Agnes Pakambanan dalam bentuk jamuan yang memberikan bentuk jamuan kasih pada hari Minggu ini. Di bawah nanti setelah ibadah jam 9 dan jam 17.30 ada jamuan minuman. Tuhan Yesus memberkati Saudari Agnes atas berkatnya buat kita sekalian. Yang berikutnya, berita kelahiran. Telah lahir dengan selamat seorang anak perempuan bernama Yania Elenda Solu Salubongga dari keluarga Bapak Felim Salubongga dan Ibu Yolanda Solu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Kiranya ibu dan anak bayi senantiasa sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini sudah dilaksanakan perjamuan kudus ya pada jam 9, dan nanti Bapak Ibu mungkin kalau ada yang belum bisa dilaksanakan pada jam 17.30 ibadah sore. Ya, ibadah sekalian perjamuan kudus. Demikian informasi ini supaya menjadi perhatian buat kita sekalian. Yang berikutnya, berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, almarhumah Nyonya Lince Sikabe Tandi Kandari pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 dan kemarin telah dimakamkan di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat. Kiranya rumpun keluarga yang ditinggalkan diberikan penguatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekaligus pada hari ini jam 12 siang akan diadakan ibadah syukur penguatan ya di rumah duka di keluarga Bapak Hade Kandari yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rizal Buntulinggi, dan majelis yang bertugas sesuai dengan yang ada di grup majelis ya. Sesuai dengan ada grup majelis. Jadi setelah kita ibadah saat ini nanti jam 12 siang akan ibadah syukur penguatan di rumah duka jam 12 siang hari ini setelah ibadah. Yang berikutnya saya sambung juga beberapa penekanan dari ibadah keluarga. Pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2026 ada ibadah keluarga di keluarga Nyonya Titi Kurniasi Parate akan dilaksanakan di gedung Serbaguna Gereja Toraja Jemaat Keramat. Di sini tercantum kalau di warta jemaat itu jam 17.00, itu digeser ke jam 19.00. Jadi bukan jam 5 sore, tetapi jam 7 malam. Ini karena mengantisipasi yang bekerja. Jadi bukan jam 17 ya, tetapi jam 19, jam 7. Yang berikutnya, hari Sabtu tanggal 1 Agustus ada ibadah keluarga juga gabung PWGT, itu keluarga Nyonya Yohana R. Manapa, itu beralamat di Tugu Indah 3 nomor 5 Semper, itu jam 18.00 atau jam 6 sore. Ya. Yang berikutnya juga pada
hari yang sama, tanggal 1 Agustus 2026, itu ibadah jam 18.00, ya, 6 sore, itu keluarga Bapak Simon Kala, Bapak Paulus R. Pasang, digabung dengan Bapak David Tiku Pasang. Jadi ada 3 keluarga ya, bertempat di Kebun Baru, gabung PWGT dan PPGT, ya, agar menjadi perhatian. Yang berikutnya ada ibadah keluarga juga, itu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus, itu keluarga Bapak J. Lepong Bulan, ya. Itu diadakan di ruang serbaguna Gereja Toraja, ya, Keramat, ya, di bawah. Itu akan dilaksanakan jam 12 siang. Jadi setelah ibadah kita jamuan kasih, ditambah lagi dengan ibadah rumah tangga. Jadi banyak berkat kita pada hari Minggu tanggal 2 Agustus. Jadi mohon jadi perhatian buat Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya persiapan majelis gereja yang bertugas pada hari Minggu, yang bertugas nanti pada tanggal 2 dan tanggal 9, kita akan mengadakan persiapan bersama pada hari Rabu tanggal 29 Juli jam 8 malam, itu via Zoom, agar menjadi perhatian. Yang berikutnya mohon kehadiran Bapak Ibu, kakak PPGT dan adik sekolah minggu yang berkomitmen untuk melayani melalui paduan suara jemaat, untuk hadir berlatih setiap hari Senin jam 18.00 di ruang serbaguna gereja di ruang serbaguna gereja itu. Dan yang berikutnya pengumuman terkait pembukaan kelas GCA bagi Bapak Ibu segenap warga jemaat yang ingin ataupun bergabung di dalam kelas GCA telah dibuka untuk pendaftaran GCA kelas berakar untuk semua warga jemaat. Jika ada yang mendaftar silakan menghubungi kantor gereja atau TU. Warta PKB, ibadah rutin PKB pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 pukul 18.30, ya, pelayan firman Ibu Pendeta Asnitoning Pali, itu jemaat sektor penghimpunnya itu dari Kebun Baru, ya. Jadi hari Jumat tanggal 31 Juli, perhatian sektor penghimpun Kebun Baru. Pengurus PKB juga mengadakan penjualan beras, ya. Beras Setra Ramos Cianjur kemasan 5 dan 10 harga 18.000 per kilo. Bagi yang berminat silakan menghubungi pengurus PKB ataupun anggota PKB. Ya, hasil penjualan akan masuk ke kas PKB. Berikutnya rekan-rekan PKB mengundang bagi Bapak Ibu yang ingin berolahraga tenis meja dan takraw pukul 4 sore dan pukul 19 sore setiap hari Jumat, ya, di halaman gereja Pastor. Warta PWGT, pengurus PWGT Jemaat Keramat akan menyelenggarakan kegiatan UMKM PWGT yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus setelah ibadah jam 9 sampai selesai, bertempat di ruang serbaguna. Agendanya adalah penjualan produk hasil karya anggota PWGT. Ya, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dan berpartisipasi, bukan hanya meramaikan tetapi juga membeli produknya, karena yang diharapkan adalah hasil penjualannya, ya. Mohon jadi perhatian buat kita sekalian. Ya. Yang berikutnya warta PPGT. PPGT hari ini sedang melaksanakan LKPD di Bogor. Bagi teman-teman yang merindukan untuk menjadi tuan rumah ibadah PPGT atau Komsel PPGT, dapat menghubungi Era, nomor telepon tercantum, ataupun Rahel untuk konfirmasi jadwal serta koordinasi lebih lanjut dengan pengurus PPGT. Seperti yang sudah disebutkan dan didoakan oleh Bapak Pendeta, bagi segenap anggota jemaat yang berulang tahun, selamat ulang tahun, selamat mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia, kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita serta memberkati di dalam kehidupannya. Demikian juga yang sudah didoakan bagi segenap anggota jemaat yang masih dalam kelemahan tubuh, kita mendoakan warga jemaat kita yang berobat jalan dan masih di rumah sakit, semoga Tuhan Yesus memberikan penguatan, semoga cepat sembuh dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Bila ada kesalahan mohon maaf, dan apabila ada koreksi ataupun tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, TU dan majelis gereja. Sekian dan terima kasih. Kita akan menyanyi nyanyian syukur atas cinta kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita. Saya mau ikut Yesus. Kita menyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus.
mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita pada hari ini. Silakan duduk, masuk dalam saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Bagi anggota paduan suara dimohon kesabaran dan kesediaannya sebentar untuk kita berlatih atau pemanasan yang akan kita nyanyikan di ibadah syukur Opa Kendari. Sekali lagi bagi anggota paduan suara dimohon kesediaannya untuk tinggal sebentar berlatih paduan suara yang akan kita nyanyikan di ibadah syukur Opa Kendari. Kursumangat. Ambe-ambe, Indo-Indo paduan suara jangan pulang dulu ya. Kita Romano